Kita lanjutkan dari Transporter 2 ke Transporter yang ketiga. Setelah kita menonton Transporter 2 mengenai mirip virus saat tahun 2019 kemarin, maka Transporter 3 membahas topik yang menarik mengenai limbah kimia yang takutkan manusia jika terjadi. Tapi, ini cuma review film, selanjutnya terserah Anda untuk membahasnya setelah menonton review film ini. Di awal film ini, muncul sebuah kapal kargo yang membawa puluhan kontainer. Ada dua petugas masuk ke salah satu kontainer karena menemukan kebocoran. Saat mereka membuka sebuah drum, mereka terkejut karena cairan kimia yang berada di dalamnya langsung merusak wajah dan menewaskan keduanya. Kapten yang mendapat laporan langsung melakukan pembersihan menggunakan perlengkapan dan membuang kedua awaknya ini ke laut. Jokowi kali ini terlihat sedang santuy mancing di Ciliwung bersama temannya yaitu Inspektor Vijay. Sementara seorang pria yang bernama Agus dan wanita bernama Nikita baru saja turun dari sebuah kapal. Anehnya, dia melarikan diri setelah petugas memintanya turun dari mobil. Jokowi dan Vijay harus mengakhiri liburan mereka karena atasan Vijay menelponnya untuk mengusut sebuah kasus. Padahal, Jokowi baru saja mendapatkan strike besar. Sebuah jet pribadi baru saja mendarat. Seorang bos mafia bernama Tony turun diikuti 3 anak buahnya. Kepada petugas imigrasi, dia mengaku hendak melakukan bisnis di Perancis di bidang perlindungan lingkungan hidup. Berpindah kepada seorang menteri Ukraina bernama Ginanjar yang hendak membuka konferensi Uni Eropa di Odessa esok hari yang berkaitan dengan mengenai pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Tetapi di lain tempat di kantornya, menteri mendapat sebuah kiriman paket rahasia. Saat itu ada di dalamnya berisi handphone. Ternyata, Tony langsung menelpon menteri itu. Dia mengatakan mempunyai bukti kejahatannya dengan SCOP dalam kaitan perizinan mereka untuk melakukan bisnis di Ukraina. Setelah melihat dokumen itu, sang menteri terkejut dan langsung meeting dengan staf ahlinya. Kembali ke Jokowi yang sedang santuy nonton televisi dikejutkan dengan sebuah mobil yang menabrak tembok rumahnya. Dia langsung menelpon ambulan. Pria yang dia lihat itu bernama Agus. Jokowi ingat saat dia ditawari sebuah pekerjaan oleh sebuah sindikat dan dia menolaknya, lalu memberi saran kepada mereka untuk menggunakan jasa Agus. Karena penolakan itu, lagi-lagi dia harus berhadapan dengan mereka. Namun dalam kondisi setengah sadar, Agus meminta kepada Jokowi jangan dikeluarkan dari mobil ini. Jokowi tidak mengerti dengan ucapannya. Setelah ambulan datang, mereka langsung membawanya. Jokowi terkejut saat melihat ada seorang wanita di jok belakang mobil. Ketika sadar, dia menolak untuk dikeluarkan dari mobilnya karena di tangannya terdapat sebuah gelang bom yang dapat memicu ledakan. Seketika Jokowi sadar dan berlari untuk menghentikan ambulan. Namun dia terlambat. Tiba-tiba, dia kembali ke rumah dan seseorang memukulnya hingga dia pingsan. I told you. Ketika tersadar, Jokowi berada di sebuah ranjang dan sudah menggunakan gelang bom. Rupanya sosok pimpinan mereka adalah Tony. Tiba-tiba dia memaksa Jokowi kali ini
untuk mengikuti kemauannya mengirimkan sebuah paket. Anak buahnya yang pernah ditonjok Jokowi selalu tengil hingga dia terpaksa menembaknya. Jokowi tidak punya pilihan lain. Dia harus menerima pekerjaan ini. Namun dengan satu syarat, yaitu menggunakan mobilnya. Dan Jokowi harus membawa Nikita dalam tugasnya, kecuali dia ingin gadis ini ditembak. You're the boss. Jika dia berada di jarak 25 meter dari mobilnya, maka gelang bom itu akan menyala warna kuning. Lalu, jika jaraknya 50 meter, lampu oranye akan menyala. Dan, jika berada di jarak 75 meter, lampu merah menyala dan meledak. Boom! Money, a gas and food. Memulai perjalanannya, Jokowi yang kesal mencoba bertanya kepada Nikita, namun dia memilih diam saja. Kapal tanker yang membawa bahan berbahaya itu hampir mendekati pelabuhan. Vijay datang ke rumah Jokowi memulai penyelidikan. Sementara itu, mobil derek yang membawa mobil Agus dicegat dua anggota TONI untuk mengambil sebuah alat di dalamnya. Jokowi awalnya cukup kesulitan, meskipun hanya untuk meminta nama wanita ini, yang lebih memilih diam dan muka penger. Inspektur Vijay menemukan nomor plat mobil dari pelaku yang mencegat mobil derek. Diketahui juga, mereka mengambil GPS mobil tersebut. Menteri dipaksa untuk membuat kontrak dengan perusahaan Aco Corp. Bukan hanya satu kapal kargo, namun 8 kapal yang rencana mereka kirim. Meskipun rada bingung, sang menteri tidak bisa menandatanganinya hari ini. Namun dia bisa menunggu keesokan harinya di Odessa saat acara konferensi Uni Eropa jam 9 pagi. Waktu setempat, nahkoda kemudian melaporkan tumpahan bahan berbahaya itu kepada atasannya. Sesuai faktanya ada 8 kapal yang datang ke pelabuhan Ukraina. Sang menteri rupanya menugaskan seseorang yang dipercaya untuk membantunya. Location. Vijay mendapatkan mobil Mercedes hitam bukan milik Jokowi yang melaju cepat menuju Jerman. Jokowi memutuskan untuk menemui temannya dan mencari tahu tentang gelang bom. Ini, alat pelacak yang dipasang di mobilnya, menunjukkan Jokowi salah jalur. Dan Tony memerintahkan orang di sana untuk memaksa Jokowi kembali ke jalurnya. Sesampainya di bengkel temannya yang bernama Dadan, Jokowi mendapat informasi tentang teknologi resolusi magnetik ini berasal dari Pentagon. Dadang kemudian mencari plat transmisi yang berada di dalam mobilnya. Tiba-tiba muncul gerombolan orang yang ditugaskan oleh Tony. Look, fellas. Jokowi kembali menunjukkan aksi kerennya melumpuhkan mereka yang membuat Nikita terkesima. Tak hanya itu saja, muncullah seorang algojo berbadan smackdown yang cukup membuat Jokowi kewalahan. So big anymore, are ya? Dadang menemukan transmisinya, namun jika dia melepasnya Jokowi akan meledak. Sesampainya di sebuah lokasi yang ditentukan, Tony langsung menghubunginya. Dia kecewa dengan aksi Jokowi dan dia dipecat. Tiba-tiba seseorang mengambil alih mobil Jokowi.
Dia pun terkejut dan mengambil sepeda bocil kemudian mengejarnya karena jika melewati jarak 75 meter dari mobilnya, dia akan meledak. Jokowi pun berhasil mengambil alih kembali mobilnya. Dia menghubungi Tony bahwa dia baik-baik saja, karena dia tidak mati dengan gelangnya seperti yang dia harapkan. Namun kali ini, dia merekam pembicaraannya dan mengirimnya kepada Vijay agar dia melakukan identifikasi terhadap Tony. Di tengah perjalanan, Jokowi mengisi bensin, sedangkan Nikita membeli sebotol minuman. Tak lama, Mercedes hitam yang diceritakan Vijay muncul. Dia melihat Nikita dan langsung mengejar Jokowi. All gloomy and doomy. The girl! Come on, faster! I have lost my friend! Buy you a new one. I don't know. I don't care. Kembali menelpon Tony dan mencari tahu tentang siapa mereka sebenarnya. Dia menunjukkan aksi keren saat melintasi dua truk kontainer yang berdempetan. Lalu mengarahkan mobilnya masuk ke dalam hutan. Should have thought about buying a sandwich instead of a bottle of vodka. Mereka terus mengejar dan menambakinya. Jokowi dengan cepat membalikkan keadaan. Dia mendorong mobil mereka hingga masuk ke jurang dan meledak. Jokowi merasa lelah. Nikita mencoba menghibur dan sedikit mengodanya. Jokowi kemudian membuka paketnya yang ternyata hanyalah sebuah buku telepon. Dia sadar paket sesungguhnya adalah Nikita. Lalu siapakah Nikita ini? Dia semakin kesal dan Nikita lagi-lagi menggoda. Tony menelpon menteri karena dia telah mengirim seseorang yang hampir mencelakakan putrinya, dan di sini terungkap, Nikita adalah anak dari Menteri Ginanjar. Will hunt you down and make you pay in the most hideous way for this! Nikita juga menceritakan dirinya yang sedang berada di sebuah pub malam dibawa oleh seseorang setelah dia minum sesuatu. Supir yang membawanya adalah Agus. Dia menelpon ayahnya, namun sebelum tersambung mereka mengejarnya, hingga Agus memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke rumah Jokowi. He says he has a friend. And then I met you. Just a little. Jokowi kembali diberi koordinat baru oleh Tony. Vijay menemui menteri yang akan melakukan konferensi. Karena ini berkaitan dengan putrinya. Setelah sebelumnya dia akan dibawa ke Bukares, ternyata pagi ini mereka sampai di Odessa. Menteri kali ini mau bekerja sama dengan Vijay. Sementara itu Jokowi diarahkan ke sebuah lokasi di jembatan. Tony dan pasukannya mengepung mereka. Dia diminta untuk mengeluarkan Nikita dari dalam mobilnya. Look how many of them.
Setelah Nikita mereka dapatkan, Jokowi langsung ditembaki hingga dia memutuskan untuk menerjunkan mobilnya. Jokowi yang tidak bisa jauh dari mobilnya memanfaatkan kantong paket untuk mengangkat mobilnya. Tony lebih memilih naik kereta sampai kontrak itu ditandatangani menteri dengan jaminan putrinya, dan Vijay melihat Jokowi sedang duduk santuy di atas mobilnya. Menurut Vijay, limbah beracun itu bisa menutupi separuh negara dengan polusi hingga 100 tahun. Di tempat lain tinggal 15 menit lagi tepat pukul 9, menteri harus menandatangani kontrak tersebut. Jokowi menerbangkan mobilnya agar parkir di atas kereta api. Dia pun langsung melakukan serangan hingga melumat habis anak buah Tony. Namun saat giliran Tony jaraknya terlalu jauh dengan mobilnya, dia kembali ke mobil dan menerbangkannya agar masuk ke dalam gerbong. Kali ini, Jokowi berhasil melepaskan gelang itu dan memasangnya di tangan Tony. Dia mengeluarkan kembali mobilnya dan Vijay segera menelpon menteri dan mengatakan putrinya telah aman. Kontrak itu pun disobak oleh menteri, dan dia kembali ke acara konferensi untuk mengingatkan resiko berbahaya berbisnis dengan mereka. Polisi air pun menangkap kapal kargo itu. Vijay kembali mancing bersama Jokowi dan kali ini Nikita menemaninya. Karena lama menunggu Inspektor Vijay dan Jokowi yang masih belum menangkap satupun ikan, Nikita memberikan saran agar Jokowi dan Inspektor Vijay berhenti memancing dan mengajak pergi ke sebuah restoran makan, dan setelah itu film pun tamat.